Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gajili Rahman yang melaksanakan tugas dari manajemen strategis. Kali ini tentang masalah analisis internal dan eksternal. Latar belakang. Manajemen strategi perubahan merupakan keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penetapan kinerja jangka panjang yang meliputi analisa lingkungan internal dan eksternal, disertai perumusan visi dan misi serta tujuan organisasi guna menghadapi lingkungan tersebut. Lingkungan di sini termasuk dalam lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Kemajuan suatu usaha merupakan tujuan penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai strategi dan upaya-upaya yang berorientasi untuk memajukan usaha tersebut tentunya tidak pernah terlepas dari kegiatan ataupun usaha manajemen dalam mengatur serta mengendalikan usaha-usaha guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting dalam suatu manajemen adalah upaya atau langkah dalam pengambilan keputusan bagi seorang manajer suatu perusahaan. Seorang manajer tentunya harus menganalisa berbagai situasi dan kondisi yang akan berpengaruh dan berdampak pada keputusan yang akan diambil nantinya. Dalam suatu kegiatan usaha yang berskala besar maupun kecil, perlu adanya kehati-hatian dan kesiapan dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga nantinya kendala serta risiko usaha yang timbul akan dapat diantisipasi seminimal mungkin. Apalagi bagi perusahaan besar yang memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup rumit, serta berbagai pengaruh yang besar bagi berlangsungnya usaha, karyawan, serta lingkungan masyarakat maupun bernegara. Tentunya diperlukan suatu analisa yang sangat jeli serta strategi-strategi yang tepat dalam pengambilan suatu keputusan. Pengambilan suatu keputusan dalam tingkatan manajer maupun top management sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal mempunyai peran yang cukup penting dalam usaha pengambilan keputusan guna mewujudkan visi perusahaan ataupun organisasi. Interaksi antar lingkungan internal maupun eksternal akan sangat mempengaruhi kemampuan serta strategi-strategi penting bagi para pengambil keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman serta pengetahuan tentang kondisi serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, khususnya tentang lingkungan eksternal yang nantinya akan dibahas pada makalah ini. Pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusunan strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan, seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis internal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi
mendeteksi kekuatan dan kelemahannya yang meliputi 1. Relationship among the functional areas of business. 2. Manajemen. 3. Marketing. 4. Finance. 5. Production. 6. Research and Development. 7. Computer Information System. 8. Human Resource. Di samping faktor-faktor di atas, faktor internal lainnya adalah budaya organisasi yang meliputi 1. Menjunjung nilai-nilai luhur, standar etika moral, ilmu pengetahuan dan profesi. 2. Membantu pengembangan manusia secara optimal, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. 3. Mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, serta menjadikan budaya belajar dan peningkatan mutu diri yang berkesinambungan sebagai falsafah hidup. 4. Mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. 5. Memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan hakikatnya. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Analisa internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai yang memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisa kompetensi inti. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai satu margin, perusahaan harus didukung dengan kegiatan utama dan penunjang. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan meliputi fungsi logistik ke dalam, operasi logistik keluar, pelayanan. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi pengadaan merupakan fungsi dari bagian pengadaan yang mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antara perusahaan. Pengembangan teknologi tidak hanya pengembangan teknologi dalam hal mesin dan proses saja, tetapi juga pengetahuan atau keahlian prosedur dan sistem. Manajemen sumber daya manusia, termasuk di dalamnya semua aktivitas perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Infrastruktur perusahaan meliputi manajemen secara umum, perencanaan dan keuangan, pengendalian kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur perusahaan mendukung semua aktivitas rantai nilai yang dapat membantu perusahaan dalam mencakup keunggulan bersaing. Komponen utama untuk mencapai keunggulan bersaing adalah kompetensi inti perusahaan yang mengandalkan aset atau skill. Prahalat menggambarkan kompetensi inti sebagai akar pendukung sebuah pohon. Dahannya adalah produk inti dan rantainya adalah bisnis. Dengan kompetensi inti yang mempresentasikan kesatuan aset dan teknologi, perusahaan akan mampu membentuk nilai optimal bagi konsumen maupun perusahaan, memposisikan diri secara khas atau pesaing, kemampuan memperluas pasar, dan antisipasi proaktif terhadap perusahaan. Pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam pengambilan suatu keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan yaitu perkembangan global di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, kehadiran korporasi multinasional, kejutan di bidang energi, dan pendanaan. Faktor-faktor sosial dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka ragam kelompok masyarakat yang dilayani. Dampak dari faktor-faktor sosial sangat penting disadari oleh pengambil keputusan strategik. Berbagai faktor seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, opini, dan bahkan gaya hidup
harus dikenali secara tepat.